Ya, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini ya Bunda-Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bunda-bunda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat, Us. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah, karunia dan semua rezeki yang kita terima. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa dan bertatap muka walaupun secara virtual ya. Kita harus selalu syukuri itu. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang mukmin. Semoga kita termasuk dalam pengikut-pengikutnya yang mukmin. Allahumma amin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto Ustadz Alek Nanang Agus Sifa. Kemudian yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah level 3 Ustadzah Nanik Yuni Setiawati. Kepada yang kami hormati pula Ustadz-Ustadzah level 3 dan bunda-bunda yang kami hormati dan kami cintai. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk ikut dalam reorientasi orang tua di level 3 ini. Insya Allah kita akan memberikan bagaimana itu level 3, bagaimana sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto ini. Insya Allah temanya adalah membangun sinergitas antara sekolah dan orang tua untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Kemudian susunan acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua murojaah, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah pengisian materi dari Ustadzah Nanik, kemudian yang kelima adalah penutup. Kita akan mulai dengan acara pembukaan. Mari kita mulai dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum murojaah saya akan bertanya kepada bunda-bunda semua. Jika saya bertanya, siapa bunda yang hebat? Bunda-bunda semua menjawab, saya orangnya, gitu ya. Di mana? Kalau saya bertanya di mana, bunda menjawab di sini, ya. Kalau bertanya lagi, saya bertanya lagi, seberapa hebat? Sangat hebat, gitu ya. Kita mulai ya bunda. Siapa bunda yang hebat? Saya orangnya. Di mana bunda itu? Di sini. Seberapa hebat? Sangat hebat. Terima kasih bunda-bunda. Ya, acara kedua adalah murojaah bersama Ustadz Ari Nur Hidayat. Dipersilakan. Terima kasih Ustadzah Junika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, mari kita membaca dulu murojaah bersama-sama. Kita lantunkan ayat-ayat Allah untuk mengawali kegiatan orientasi orang tua sifal 3. Hari ini kita murojaah bersama-sama surah At-Tin. Hitungan ketiga, kita mulai bareng-bareng ya, ayah bunda. Wahid, isnan, salasa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turin fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati fa ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bisa menambah keberkahan di acara pagi hari ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ari atas murojaah tadi. Ya, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Ustadz Alek Nanang Agusifa. Kepada Ustadz Alek Nanang Agusifa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Dan tentunya nikmat tersebut mari semuanya kita bersama-sama ataupun secara pribadi kita syukuri. Karena dengan kesyukuran insya Allah Bapak Ibu semuanya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat dalam artian bisa nikmat yang sama atau nikmat yang lebih baik atau nikmat dalam bentuk yang lain atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal di lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada level 3 Ustadzah Nanik bersama tim yang sudah mengadakan acara ini, yaitu acara insya Allah kedepannya akan rutin per level ya. Kemarin alhamdulillah sudah level 1 dan 2 dan ini pekan ini hari Sabtu ini level 3 dan insya Allah kedepannya level 4, 5 dan 6. Harapannya di sini ada manfaat yang bisa disampaikan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil apa yang mungkin nanti bisa diterapkan di di rumah ya, di kehidupan keluarga di rumah. Tentunya yang pertama kita memuji Allah dan sholawat kepada Nabi, dan tentunya tidak lupa Bapak Ibu semuanya saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan semangat dalam rangka mendidik putra-putrinya, dan kita juga mohon didoakan semoga tetap istiqomah dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sebenarnya di sini materinya bukan sambutan ya, bukan sambutan Ustadzah Yunika ya, karena ini ada materi yang perlu disampaikan sehingga waktunya nanti mungkin ada sekitar 30-45 menit saya akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan apa yang seharusnya kita sebagai orang tua sikapi terhadap pendidikan anak ini. Mungkin
yang kemarin sudah ikut bisa lebih, yang kemarin level 1 ya, mungkin ada wali murid yang level 1 juga kemarin, yang di sini level 1 adanya di kelas 1 atau kelas 2, tidak apa-apa, nanti bisa untuk mengingat kembali kayak gitu ya materi yang ingin saya sampaikan. Materi ini saya rasa penting untuk kita semua karena tema pendidikan ini merupakan hal yang paling utama untuk kita sebagai orang tua. Aset terbesar kita adalah anak kita, yang mana tugas dan kewajiban kita yang utama adalah membekali mereka dengan pendidikan yang baik seperti itu. Kita tidak bisa mewariskan, tidak hanya mewariskan harta untuk mereka, karena harta itu bisa jadi akan menjadi rebutan bagi anak-anak kita, tetapi yang bisa kita wariskan adalah amal soleh. Yang mana ketika kita wafat, ketika kita meninggal, pahala kita akan terus mengalir karena amal soleh anak-anak kita. Lantaran kita yang menjadi jalan mereka beramal soleh. Karena seberuntung-beruntungnya orang, seberuntung-beruntungnya manusia, seberuntung-beruntungnya muslim adalah ketika nyawa dan raganya sudah terpisah, tapi amal solehnya terus mengalir. Karena coba Bapak Ibu semuanya, kita semuanya beribadah ya, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi apakah kira-kira sholat kita, sedekah kita, puasa kita itu sudah bisa menebus surga Allah yang kenikmatannya itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit oleh hati manusia. Yang nikmatnya itu tidak bisa tergambarkan meskipun lewat kata-kata seindah apapun. Nah, apakah ibadah kita itu sudah layak untuk menukar kenikmatan surga itu? Coba bayangkan misalnya sholat kita dari takbir ya, baru Allahu Akbar, itu sudah ingat apa? Anunya tadi di mana ya gitu ya. Jadi Allahu Akbar takbir gitu ya. Kita sudah mengingat masalah-masalah kehidupan gitu ya, membawa masalah kehidupan dalam sholat kita. Nah, apakah sholat yang semacam itu layak untuk ditukarkan dengan surga yang nikmatnya luar biasa? Bahkan malah ada yang sampai mengatakan kalau lupa sesuatu ya, coba sholat dulu nanti ingat gitu ya. Waduh ya. Jadi ibadah kita itu kayaknya sangat masih jauh gitu ya, apabila hanya andalkan untuk menukar surga yang nikmatnya luar biasa. Maka ada amal-amal soleh yang memang kita harus sekarang mulai siapkan, sehingga ketika kita meninggal dunia kita masih mendapatkannya gitu ya, amal jariah. Nah itu yang diantaranya adalah anak yang soleh ini. Jadi kita memang berusaha untuk sekuat tenaga untuk mencetak keturunan kita menjadi penerus amal soleh kita seperti itu. Ini sebelumnya saya menyapa dulu ini. Ini kayaknya ibu-ibu semua apa ya? Yang bapak-bapaknya ada nggak ini? Saya belum melihat ini bapak-bapaknya ini. Kayaknya ciri-ciri kiamat sudah dekat ini ya, banyakkan wanita ini. Ya, nggak ada. Bapak. Ada nggak nih? Tadi kayaknya cuma Ustadz Ari apa ya? Saya sendirian ini, kasihan. Baik, saya mulai saja ya untuk materi kesempatan ini. Saya akan nge-share materinya. Bapak Ibu nanti bisa mencatat atau mungkin nanti bisa mengingat kembali gitu ya, supaya ini bisa diingat-ingat ketika sedang waktu senggang gitu ya. Jadi untuk sebagai pengetahuan bahwa kita saat ini ada 38 kelas dan 6 kelas percontohan, 97 guru dan karyawan, dan ada 1.006 siswa. Ini sekolah terbesar di Banyumas. Jadi di Banyumas termasuk yang paling banyak siswanya dari 900-an sekolah. Makanya ini merupakan amanah yang luar biasa untuk kita bersama-sama ya. Kalau misalnya ini benar-benar dikelola dengan baik, ini harapan masih ada untuk 10-20 tahun yang akan datang muncul pemimpin-pemimpin yang akan bisa bermanfaat ya untuk di
untuk umat ataupun untuk bangsa kita. Bapak Ibu, untuk saya sedikit singgung bahwa kita di Al-Irsyad itu dari LPP, kemudian baru sekolah, baru level, terus kemudian kelas, baru siswa-siswi atau wali murid. Jadi nanti untuk kedepannya ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti mohon untuk bisa disampaikan ke walas dulu itu ya, dari guru atau walas, kemudian nanti ketika belum selesai ke waka level, di sini Ustadzah Nanik, kemudian baru setelah itu ke Kapsek. Nah, baru setelah itu ke ketua ke LPP gitu. Jadi jangan sampai kasihan walasnya merasa dilangkahi gitu ya, tiba-tiba ke waka gitu ya. Walasnya itu di hati menjerit, aku dianggap apa ini sama wali murid, aku dilangkahi kayak gitu ya. Jadi mohon bisa nanti disampaikan ke walas dulu. Walas juga karena sudah disampaikan jangan ditahan-tahan gitu ya. Jangan kemudian besok aja lah. Kalau sempat malam sampaikan ke waka gitu ya. Insya Allah segera. Begitu juga waka nanti sampaikan ke Kapsek. Artinya kita langsung bisa menyikapi hal-hal yang memang perlu secara cepat disikapi. Bapak Ibu semuanya, target utama kita dalam pendidikan itu sebenarnya bukan hanya prestasi di sekolah. Jadi bahasanya itu terlalu sederhana gitu ya. Kalau itu bisa diubah dengan cepat, kilat gitu ya. Tapi masalah akhlak mulia ini nggak bisa secara cepat itu. Maka program kita, target kita, tujuan kita, visi kita yang paling mulia adalah akhlak mulia. Karena kalau sudah akhlak mulia terbentuk, mereka itu akan mudah untuk menyikapi kehidupan, untuk diajak belajar lebih mudah, untuk diajak di kedewasaannya didapatkan dengan mudah juga, karena akhlak mulianya sudah terbentuk. Begitu juga kita, buat apa kita anaknya prestasinya ranking 1 misalnya ya, tetapi kemudian sama orang tua nggak nurut, terus gitu ya. Kalau sama orang tua kata-katanya menyangkut pendidikan Islam itu, maka akhlak mulia ini menjadi kedepankan. Nah, Bapak Ibu ini kira-kira milih apa? Milih anaknya itu prestasi tinggi atau akhlak mulia, atau prestasi tinggi dan akhlak mulia? Tentunya kita milih kedua-duanya, bahkan ketiganya ditambah wawasan global ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk gitu ya ke materi. Sudah siap Bapak Ibu? Mungkin nanti bisa dicatat ya untuk yang dirasa penting. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa perlu untuk kita sadari semuanya bahwa burung hebat saat terbang ini ya, tapi lemah saat berenang. Ini harus dipahami. Yang namanya burung hebatnya saat terbang, tapi lemah saat berenang. Nah, ikan hebat saat berenang, tapi takkan bisa diajak terbang, kecuali ikan Indosiar gitu ya. Kalau Indosiar bisa terbang gitu ya. Nah, ini harus dipahami. Kemudian yang namanya harimau hebat saat berlari kencang gitu, tapi tak bisa berenang apalagi disuruh terbang gitu. Kecuali harimaunya naik pesawat terbang, itu bisa terbang. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap anak itu punya potensinya. Kadang-kadang kita memaksakan keinginan kita kepada anak kita, tapi tidak melihat kondisi seperti apa anak itu gitu. Artinya kira-kira maka umur sekarang 10 tahun ya, kurang lebih 9-10 tahun ini, maka kita harus mencari di mana potensinya. Maka di sekolah itu nanti ketika sudah PTM, anak akan diberikan banyak kegiatan yang mana dalam rangka menggali potensi anak tersebut, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian yang namanya pencarian potensi dalam rangka pendidikan itu tidak bisa instan ya. Instan artinya apa? Langsung. Ada saatnya menanam, ada saatnya memupuk, ada saatnya memanen. Ketiganya tidak bisa bersamaan. Nah, sekarang lagi ngapain? Kita lagi menanam sekaligus memupuk. Jadi jangan langsung memanen, karena hasilnya pasti tidak akan baik. Karena ini proses, tidak bisa instan. Bahkan mie instan pun tidak instan. Iya, nggak usah ada Yunika, apa mie instan itu bisa instan. Antum kalau misalnya mau bikin mie instan, ya beli dulu ya di mie instan. Kemudian setelah itu dibawa pulang, dibawa ke dapur, masak air. Belum masak air apa cukup? Ya belum.
dibuka dulu mie-nya, dibuka dulu bumbunya. Sudah cukup belum? Harus ada piringnya, mangkoknya. Sudah belum? Belum, nunggu air panas. Jadi ini usia anak-anak kita itu usia sekarang sedang pertumbuhan. Sebagaimana tanaman itu kalau sudah tumbuh pada masa pertumbuhan itu Masya Allah ya. Coba dilihat tanaman ini sebagai contoh. Tanaman ini itu begitu suburnya ya. Begitu suburnya dan masih mudah untuk diarahkan. Ini mau diapakan, mau misalnya mau di atas, mau lebih cepat tumbuhnya. Artinya ini masih sangat mudah diarahkan. Coba tapi kalau nanti tiba-tiba sudah besar dari pupuk ini sudah kayak gini nih. Ini kalau sudah kayak gini nih, Masya Allah ini susah ini. Pertumbuhannya akan terhambat. Yang kedua itu kalau mau diberi. Yang ketiga, kalau ada luka di situ, ada bekas di situ yang akan sulit. Nah, sebelum terjadi pohon yang seperti ini, artinya sebelum terjadi anak kita dewasa tanpa ada pendampingan, tanpa ada pengawasan ekstra ketat, tanpa ada controlling. Nanti kalau sudah seperti ini tuh penyesalannya itu luar biasa. Banyak sekali kasus orang tua yang mereka itu sibuk. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang memang usia ini usia pembentukan ya, usia pembentukan di mana memang harus dibentuk. Ibu mau bikin sesuatu itu harus ada cetakannya, harus ada bentukannya. Jangan dibiarkan berkembang sendiri sementara lingkungan situasinya itu tidak dibentuk. Nanti akan repot sendirinya. Jadi anak begitu cepat pertumbuhannya, tapi pertumbuhan itu pertumbuhan yang tidak didampingi, tidak dirawat, maka akan nanti repot. Karena lingkungan saat ini itu lingkungan yang sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa tantangannya. Jangankan orang tua yang jauh dari anaknya. Kadang-kadang orang tua di rumah bareng. Duduk berdampingan. Ya sama-sama pegang HP. Belum tentu anak itu sedang belajar. Pegang HP, di dalam HP-nya itu isinya apa dan sebagainya. Nah, ini benar-benar butuh controlling yang ekstra kuat karena perawatan ini sangat penting sebelum ada penyesalan terjadi di belakang. Karena yang namanya penyesalan itu kan di belakang, gitu ya. Kalau di depan kan namanya pendaftaran. Nah, jadi menyesal di kemudian hari itu tidak ada arti. Sehingga sekarang saatnya Bapak Ibu semuanya fokuskan, mari jangan sampai tiba-tiba sama suami bilang, Pak, kayaknya kita kemarin baru nikah ya Pak, kemarin kayaknya kita baru di pelaminan, kok sekarang anak kita sudah besar ya. Berarti merasa kurang pendekatan terhadap anak sehingga anak seolah-olah cepat banget sementara tumbuhannya kita tidak masih memantau dengan baik seperti itu. Kalau sudah kejadian seperti ini akan sangat sulit diobati. Anak sudah susah dibilangin, kemudian bergaulnya dengan teman-teman, mereka condong dengan temannya daripada orang tuanya. Mereka lebih suka kehidupan yang menurutnya baik padahal itu tidak baik dan susah diarahkan. Ini penyakit-penyakit ini yang akan menggerogoti anak-anak kita yang tidak terawat dengan baik. Jadi kalau sudah seperti ini akan sangat sulit untuk dikembalikan seperti semula. Maka sekarang Bapak Ibu semuanya, mari kita totalitas dalam mendidik anak kita karena mereka itu perkembangannya begitu cepat. Sementara kita waktunya itu sangat sedikit, sangat singkat. Nah, kita pertanyaannya, menjawab pertanyaan ini, dari mana kita memulai? Tentunya dari orang tua yang menjadi yang mendapatkan amanah pertama. Anak akan melihat siapa dan bagaimana orang tuanya. Terlebih sekarang PTM, sekarang lagi sekarang lagi daring gitu ya, di rumah gitu. Itu anak akan sangat mengenal orang tuanya. Anak sangat tahu siapa orang tuanya. Maka dari orang tua inilah anak itu akan banyak belajar. Ketika orang tuanya baik, anak akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Dan ketika sebaliknya, maka anak itu akan menjadi
kan menjadikan orang tuanya sebagai tolak ukur. Oh, ternyata seperti ini. Nah, kemudian dari sinilah kita akan melihat bahwa anak itu seperti cermin. Cermin itu akan menampakkan sesuatu yang di hadapannya. Maka ada istilah bahwa ya bibit bobot gitu ya. Anak akan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya di sini memang gambaran orang tua itu akan sangat berpengaruh. Ketika ini kacanya ini pecah, maka kaca ini sudah tidak bisa diperbaiki. Tampilan-tampilan yang ada di depan kaca itu sudah nggak bisa lagi. Nah, ini sudah penyesalan lagi seperti pohon yang tadi sudah kena hamba. Gitu. Kalau misalnya kaca ini misalnya penampilannya itu cermin akan selalu menampilkan sesuatu yang di hadapannya, tapi ketika cermin sudah pecah, maka tidak bisa kita putar. Tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kalaupun bisa, maka tidak akan kembali seperti semula. Pasti akan ada bekas-bekas, akan ada goresan-goresan yang itu sudah tidak bisa seperti semula setiap hari. Nah, maka sebelum itu, mari Bapak Ibu semuanya, ya banyak kasus, beberapa kasus yang saya temukan ketika walas tidak bisa menyelesaikan, kemudian bersama guru BK, yang kemudian bersama waka, akhirnya ke kepala sekolah. Biasanya kalau sudah sampai ke kepala sekolah yang besar-besar. Nah, ketika ada semacam ini, ada masalah yang besar terhadap anak ini, maka akan pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah siapa orang tuanya? Loh, kenapa orang tuanya, Ustaz? Karena orang tuanya memiliki andil besar terhadap pertumbuhan anaknya. Ada sebuah kasus seperti itu. Bahkan orang tua bilang sampai seperti ini. Ketika itu ada masalah, kemudian orang tua akhirnya datang ke kepala sekolah, kemudian saat ada audiensi dengan orang tua, malah orang tuanya menjawab seperti ini, Ustaz, saya kurang apa Ustaz? Ya, saya kurang apa Ustaz? Ini saya untuk anak saya, ya, untuk anak saya itu sudah saya berikan segalanya Ustaz. Kamar sudah saya sendirikan Ustaz. Ya, kemudian kamar ada AC-nya Ustaz, ada TV-nya. TV-nya itu juga nyambung langsung ke internet Ustaz. HP juga saya kasihkan. Kurang apa saya sama anak saya Ustaz? Fasilitas sudah saya berikan. Nah, itu kekurangannya. Artinya ketika memberikan sesuatu harus ada pertanggungjawaban sesuatu itu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada anak, justru sesuatu itu menjadi malapetaka bagi mereka. Karena mereka dalam usia pembentukan, belum masa pengembangan. Artinya belum bisa berkembang secara mandiri, harus selalu didampingi. Sehingga saat ini proses orang tua itu dalam pendampingan itu sangat fundamental, sangat mendasar. Jadi ketika orang tua ingin anaknya soleh atau solehah, ketika orang tua ingin anaknya soleh solehah, maka orang tualah yang terlebih dahulu seharusnya menjadi soleh solehah. Kenapa? Karena orang tua bukanlah calo bus ya, yang mengajak penumpang naik bus, yuk Jakarta gitu ya, Jakarta berangkat segera. Tapi kemudian calo itu nggak ikut berangkat gitu ya. Ayo sholat subuh. Orang tuanya menasihatinya ketika bukan waktunya sholat subuh, tapi ketika waktu sholat subuh masih tidur. Jadi ada obrolan ustadzah sama anak gitu ya. Ketika anak ditanya, siapa yang tadi tidak sholat subuh? Ditanya. Saya, karena anak itu kan masih lugu banget. Loh, kenapa kamu nggak sholat subuh? Gitu. Loh, tadi saya dibanguninnya jam 6. Dan ketika saya bangun, ayah juga belum bangun. Nah, itu kan jadinya akan sulit itu ya. Jadi ajakan itu tentunya harus dimulai dari diri sendiri. Ibarat supir, kita mau mengajak ke Jakarta, ya kita ikut di sana. Kita mau mengajak anak, yuk sholat. Ayo kita ikut sholat, yuk baca Quran. Kita ikut baca Quran. Jadi kita akan lebih dipercaya pada tindakan kita dibandingkan dengan kata-kata kita. Siapapun orang akan melihat tindakannya dibandingkan kata-katanya. Karena kata-kata bisa menipu, bisa dibuat, tetapi tindakan itu nyata real yang akan dilihat secara langsung. Maka banyak orang tua yang kata-katanya sudah tidak diindahkan oleh anaknya. Kenapa? Karena kata-katanya biasanya tidak sesuai dengan tindakannya.
nggak boleh marah-marah. Ya, jadi anak sekolah di Al-Irsyad marah-marah saja kayak gitu. Toh sudah tahu, Ustazah sudah bilang jangan marah-marah. Al-Quran juga sudah, Allah berfirman, ya, innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama-sama orang sabar, jangan marah kayak gitu. Nah, itu ibu nasihatnya sama marah-marah gitu ya. Jadinya nggak connect antara kata-kata dengan sikap tindakan. Nah, ini menjadi benturan anak itu di dalam kepribadiannya karena melihat suatu perkataan orang tuanya tidak sesuai dengan tindakan. Ini yang menjadikan persoalan juga karena pengaruh dari lingkungan keluarga. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita semuanya tentunya ingin ya dan sama-sama menginginkan kita semua masuk surga sekeluarga sebagai itu tujuan kita. Kalau mendidik anak hanya tujuannya supaya bisa sukses bekerja, itu tanpa menjadi muslim pun orang-orang non-muslim itu lebih hebat dari kita. Tapi kita sebagai muslim, orientasi kita itu adalah dunia sekaligus akhirat, bahkan akhirat oriented. Semuanya ditujukan ke sana. Karena apa? Karena sebagai muslim kita, kehidupan kita di dunia ini paling lama berapa? Dan di akhirat itu tidak ada batasnya, bukan 1000 tahun atau 10.000 tahun atau 1 juta tahun, tapi abadan-abadan, selama-lamanya. Bahagia tidaknya kita di akhirat sana sangat ditentukan oleh kita sekarang di dunia ini. Dan urusan kita di akhirat sana, hisab kita tidak akan selesai sebelum kita menyelesaikan hisab kita dengan anak-anak kita. Gitu ya. Kalau misalnya orang tua itu masuk surga, anak itu misalnya maksudnya orang tua itu misalnya amal solehnya itu lebih sedikit, maka akan bisa diselamatkan oleh anaknya ini. Tapi orang tua yang amalannya banyak bisa juga dicelakakan oleh anaknya ini. Maka kita benar-benar totalitas dalam mendidik keluarga. Karena apa? Karena urusan kita di dunia maupun di akhirat itu tidak akan selesai sebelum kita selesai urusan kita dengan anak-anak kita. Dan ini menjadi penting sekali untuk kita bersama-sama gitu ya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita kedua orang tua kita bekerja, bagaimana Ustaz? Ya memang faktanya real di lapangan seperti itu. Banyak orang tua itu yang bekerja bukan hanya suaminya, tapi juga istrinya. Gitu. Ada istilah sampai-sampai Ustaz Nanik itu bilang, sekarang itu, zaman sekarang perempuan, istri pinter banget Ustaz cari uang Ustaz. Apa iya Ustaz? Iya, pinter cari uang. Jadi kalau disimpan di bawah kasur, ketemu Ustaz. Disimpan di atas ketemu Zat, pinter banget nyari uang Zat. Bukan itu maksudnya itu ya. Jadi pinter cari uang itu artinya sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja ini memang real ya. Di Al-Irsyad ada yang suaminya misalnya bisnis, kemudian istrinya PNS atau sebaliknya, ada yang dua-duanya dokter, ada yang di bank dan sebagainya. Artinya semuanya bekerja. Maka apa seharusnya dilakukan gitu ya? Kalau misalnya orang tua kedua-duanya bekerja, maka ini menjadi hal penting Bapak Ibu semuanya. Konsekuensi dari kedua-duanya bekerja adalah harus menyiapkan pengganti terbaik orang tuanya. Cari rewang yang terbaik. Misalnya mau mendatangkan guru les yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan yang ecek-ecek. Kenapa? Karena pengalaman selama 10 tahun lebih, kurang lebih saya di Al-Irsyad dan teman-teman juga yang lebih lama, itu ada wali murid yang memang dua-duanya sibuk, tapi kok anaknya jadi ini gimana saudara ceritanya ini? Oh ternyata rewangnya itu nggak salah-salah nyarinya. Tapi ada juga orang tuanya nggak sibuk, satunya ibunya ibu rumah tangga biasa di rumah, tapi kok anaknya seperti ini gimana? Karena tidak ada penyikapan atau pengasuhan yang baik dari orang tua. Maka ketika keduanya bekerja bisa lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja atau di rumah saja. Apa syaratnya? Berarti konsekuensinya kalau dua-duanya bekerja, siapkan yang terbaik, pengganti yang terbaik di rumah. Jadi hasil kerjanya itu untuk rewang yang terbaik. Mahal sedikit tidak masalah. Daripada nanti menyesal di kemudian. Asal-asalan mencari rewang. Karena anak itu akan menghabiskan waktunya lama dengan rewang. Terlebih di waktu daring ini. Ya gitu. Begitu juga guru lesnya, jangan asal mencari guru les, harus track record-nya jelas. Rewangnya pun juga seperti demikian.
Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa menggantikan kita. Bahkan bisa posisinya lebih baik karena mereka tahu tentang pendidikan anak. Seperti itu. Salah satu solusinya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini berapa menit lagi ini sudah orang tua itu punya namanya tujuan gitu ya, agar putra putri itu soleh-solehah. Kita semuanya sama ya, saya juga sebagai orang tua sama-sama kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh-solehah. Kalau anak yang sudah soleh-solehah itu sudah selesai PR-nya Bapak Ibu semuanya. Karena kalau tujuannya hanya pintar, hanya bekerja, bisa bekerja nanti ke depannya bisa menghasilkan, bisa usaha, itu tidak cukup. Saya ada ini kenalan seorang dosen yang pensiun, kemudian dia punya anak tiga-tiganya jadi dokter. Tiga-tiganya jadi dokter. Kurang apa kalau dalam hal masalah tujuan menyekolahkan anak misalnya, mendidik anak. Tetapi ternyata tiga-tiganya itu tidak ada yang di rumah. Ada yang di luar Jawa, tempatnya jauh-jauh semuanya. Sehingga di masa tuanya hanya berdua sama istrinya. Hanya berdua sama istrinya ketika butuh tidak ada anak-anaknya. Nah, maka anak-anak yang soleh-solehah nggak mungkin seperti itu membiarkan orang tuanya gitu ya sendirian. Nah, kita mencetak anak-anak yang soleh itu, tujuan kita utamanya adalah melalui anak-anak yang soleh itu kita menjadikan pekerjaan bukan final tujuan kita. Pekerjaan kita hanya wasilah saja. Mencari nafkah suami atau istri itu hanya sebagai wasilah, bukan tujuan akhir. Hanya cara dan proses. Tujuan akhirnya adalah putra-putri kita solehah. Jadi kadang-kadang kita menjadikan pekerjaan sebagai akhir, bukan sebagai wasilah atau cara. Karena kalau hanya menjadikan pekerjaan sebagai tujuan akhir, nanti akan menjadikan putra-putri kita itu tidak menjadikan tujuan yang terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian orang tua dan anak itu sama-sama punya tujuan bersama, itu bahagia. Tapi bahagianya itu bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat, bahagia sampai ke surga. Ibaratnya ini sebagai al-ghaya al-quswa atau final destination lah ya. Tujuan akhir kita itu sebagai bisa bahagia, dan bahagia itu sampai surga. Bukan hanya semata di dunia ini saja. Maka prosesnya itu adalah melalui pendidikan. Cara dan prosesnya adalah melalui pendidikan, bagaimana sama-sama orang tua mendidik dirinya dan juga mendidik anaknya. Maka mendidik anak bukan hanya mendidik anak saja, tapi juga mendidik diri sendiri. Kadang-kadang kita belajar kesabaran itu dari anak kita. Belajar Al-Quran juga lantaran anak kita. Anak itu menjadikan kita juga belajar atau menempuh pendidikan. Jadi ketika menyekolahkan anak di Alisat, harapannya itu bukan hanya anaknya yang sekolah, tapi orang tuanya juga ikut sekolah. Sama-sama belajar, dan tujuan akhirnya adalah bahagia bersama. Hingga nanti di surga. Bukan hanya di dunia semata. Seperti itu. Jadi intinya kita bekerja adalah untuk anak kita. Jadi bekerja hanya sebagai salah satu cara, media, wasilah untuk tujuan anak kita. Nah, pekerjaan anak kita tidak akan ada habisnya. Pekerjaan kita tidak akan ada habisnya. Ini ibu-ibu ini, saya melihat ini ibu-ibu ini, kayaknya mukanya serius banget ini. Dari dulu, nyuci piringnya itu sama nggak? Saya tanya itu. Apa nyuci piringnya sudah beda? Nyuci bajunya sama nggak? Ya pekerjaannya itu saja, nggak ada habisnya gitu ya. Yang Bapak bekerja misalnya pergi pagi pulang sore, ada lagi yang sampai pulang petang. Ya nggak ada habisnya, itu terus. Tapi namanya anak itu cepat besarnya gitu. Usia anak itu begitu cepatnya. Maka di sini bagaimana kita menyeimbangkan agar pekerjaan kita itu tetap berjalan, tetapi anak kita menjadi tetap diperhatikan sebagai yang utama seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya kembali menekankan di sini bahwa anak belajarnya itu lebih dari apa yang dia lihat. Anak belajar dari apa yang dia dengar, dan anak belajar dari apa yang terjadi di lingkungannya. Mari Bapak Ibu sekarang awasi, pantau anak-anak kita dengan baik. Mereka punya medsos,
punya Instagram, punya Facebook misalnya, coba kontrol, benar-benar kontrol. Jangan biarkan. Anil mar'i latas al wasal an korinhi. Kalau kita ingin tahu anak kita seperti apa, lihat teman-temannya. Karena teman-temannya itu akan mencerminkan siapa dirinya. Kalau kita tanya, anak kita itu belum tentu jujur. Kamu ini belajarnya gimana? Anak-anak belum tentu jujur. Kamu ini kalau makan seperti apa? Belum tentu jujur. Dia akan menyampaikan yang baik-baik. Tapi lihat siapa temannya. Lihat di Facebook itu teman anak-anak kita itu siapa nanti. Yang disukai, di-like sama anak-anak kita itu siapa. Itu adalah menjadi salah satu tolak ukur siapa anak-anak kita. Dengan siapa mereka menghabiskan waktunya. Itu menjadi salah satu tolak ukur anak-anak kita. Karena anak kita tidak akan jauh dari siapa teman-teman mereka. Media sosial juga penting sekali untuk melacak mereka seperti apa. Ketika mereka buka YouTube, perhatikan historinya, sejarah riwayatnya itu, apa yang dia buka. Itu nanti kita akan bisa melihat siapa anak-anak kita supaya bisa dibentuk kembali sebelum terlambat gitu ya. Sebelum terlambat, nanti kalau sudah terlambat ini akan sangat-sangat susah. Jadi mari kita sama-sama memberikan perhatian kita sepenuhnya ya, totalitas untuk anak kita selagi mereka belum dewasa. Kalau mereka sudah dewasa akan sangat sulit gitu ya. Pohon akan sangat sulit diluruskan ketika pohon itu sudah besar. Pohon akan mudah diluruskan ketika mereka masih bisa dibentuk seperti usia sekarang ini. Kalau sudah besar akan sangat sulit. Jadi jangan sampai mereka menyibukkan masa tua kita dengan beragam masalah karena kurangnya perhatian yang mereka terima saat usia belia. Ya. Jadi kalau kita kurang memperhatikan mereka di saat usia belia mereka, usia anak-anak mereka, maka jangan salahkan mereka ketika mereka tidak punya perhatian kepada kita di saat usia tua kita. Karena sunatullah itu berlaku. Kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama yang laki-laki ini tidak ada putusnya berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun sudah menikah gitu ya. Supaya istri memahami bahwa nanti punya anak, anaknya juga berbakti kepadanya. Nah, artinya ini sunatullah yang berlaku. Jadi ketika kita memaksimalkan kehidupan kita untuk anak kita, perhatian kita totalitaskan kepada mereka, maka insya Allah ketika kita tua, anak-anak kita pun akan memperhatikan kita dan memaksimalkan usaha mereka untuk kehidupan kita, meskipun mereka punya anak istri dan sebagainya. Karena mereka menerima apa dan mereka akan melakukan apa seperti itu. Maka mari kita benar-benar totalitas gitu ya dalam melakukan pendidikan ini Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin bukan sekedar nasihat ya, tapi ajakan untuk kita semua. Usikuman, saya juga mengajak diri saya pribadi sebagai orang tua dan juga Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama. Ini momen-momen yang berharga untuk anak kita, untuk mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kuncinya bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ini yang mendekati yang terakhir ini sudah. Jadi kalau siswa kita itu aktif, insya Allah itu sudah mencapai taraf good gitu ya, baik. Jadi siswa kita insya Allah yang sudah bergabung di Al-Lisan insya Allah ya mereka baik ya, secara potensinya mereka punya potensi yang baik. Tetapi kebaikan itu akan menjadi lebih baik ketika gurunya aktif, gurunya baik. Jadi dua kebaikan yang disatukan nanti akan menjadi better. Ya, insya Allah kami juga berusaha dari sekolah untuk menyiapkan segala sesuatunya, meskipun ini masih daring, tapi kami mencoba untuk menyiapkannya ketika ada instruksi PTM, kami insya Allah sudah siap. Dan SD 1 Al-Irsyad itu menjadi sekolah pertama di Purwokerto Timur yang mendapatkan izin untuk PTM. Tetapi saat ini memang sedang dilarang seperti itu. Tapi ketika sudah ada instruksi untuk dibuka, maka kami akan insya Allah akan segera, karena pendidikan karakter tidak bisa terbentuk tanpa ada pertemuan interaksi langsung. Nah, good, better tidak cukup Bapak Ibu semuanya ya. Jadi harus ada 3 kebaikan yang disatukan. Siswa aktif, guru aktif, orang tua aktif.
Jadi siswanya aktif, siswanya potensinya bagus, gurunya juga bagus, orang tuanya juga bagus. Itu nanti baru sampai kepada PES. Tujuan kita menjadi PES yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita adalah semuanya aktif. Aktif dalam artian apa? Kooperatif gitu ya. Jadi aktif dalam artian kooperatif, saling mendukung. Kita tujuan kita semua adalah mencari solusi di setiap permasalahan yang ada. Baik, sekarang misalnya gitu ya, ini 5 tahun sih, ini harusnya 3 tahun lagi gitu ya, 4 tahun lah ya dari sekarang gitu ya. Tentunya nanti akan menghadapi masalah-masalah gitu ya Bapak Ibu semuanya, dengan kondisi belajar, mengajar ataupun apapun pasti akan ada masalah ketika sekolah. Maka ada 3 pilihan gitu ya, ada 3 hal yang mungkin kalau 3 hal ini kita milih yang mana ini. Jadi saat anak ada masalah sekolah misalnya, ada masalah di sekolah. Yang satu orang tua mengatakan seperti ini, Ustazah, gitu ya, saya nggak terima kalau anak saya kurang diperhatikan seperti itu. Gimana sih Ustazah? Masa ngatasin masalah gitu saja nggak bisa? Ini orang tua yang satu. Orang tua yang kedua, maaf Ustazah, saya mau konfirmasi terkait anak saya. Anak saya itu dari dulu nggak pernah bikin masalah seperti itu. Kok sekarang bisa seperti ini? Gimana Ustazah? Nah, ini orang tua yang kedua. Tipe orang tua ketiga. Mohon maaf Ustazah, saya dapat informasi terkait anak saya seperti ini. Mohon saran Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Mohon didoakan juga anak saya ini, semoga kedepannya bisa lebih baik dan doakan saya juga Ustazah sebagai orang tua. Kira-kira dari ketiga ini, kita itu posisinya yang mana ketika ada masalah? Dan posisi kita untuk menyelesaikan masalah itu yang seperti apa? Dari poin 1, 2, dan 3 ini, kira-kira Bapak Ibu, masalahnya selesai lebih cepat yang mana? Nomor 3, Us. Nomor 3. Ya. Kira-kira dari ketiga ini, yang lebih mendapatkan simpati dari wali kelas itu yang mana? 3. Poin ini, yang kira-kira mendapatkan dari Ustazah yang mana? Dari ketiga poin ini, yang kira-kira mendapatkan keridhaan Allah itu yang mana? Nomor 3, Ustaz. Poin ini, Nomor yang 3, kira-kira Ustaz. solusi. Nah, ini artinya kita itu Nomor 3, Ustaz. mencari solusi Bapak Ibu semuanya. Jadi komunikasi, konfirmasi, solusi. Kalau kita mencari kambing hitam, mencari masalah, itu nggak akan ada solusi, nggak akan selesainya. Ingat Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya ada kerjasama yang baik antara anak, sekolah, guru, dan orang tua. Insya Allah kita semua niatannya baik semua. Insya Allah Bapak Ibu semuanya. Saya yakin niatnya kita baik semuanya. Kadang-kadang cuma mungkin karena ada masalah yang lain dan sebagainya sehingga kita dalam penyikapannya kurang pas. Maka mari kita semua berpikirnya itu solusi. Ya, saya sampaikan sering kepada para guru, semua kita berpikir solusi. Kalau misalnya ingin mengetahui masalah itu hanya sebagai cara kita saja untuk dapat mencari solusi, bukan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah mencari solusi. Setiap masalah pasti akan ada. Cuma bagaimana kita sampai kepada solusinya itu, gitu ya. Dan solusi dari setiap masalah, insya Allah, gitu ya. Kalau kita fokusnya ke sana akan ada banyak penyelesaian. Dan orang tua pun, insya Allah, kalau misalnya Ustazah itu ridho, ilmunya akan berkah anaknya itu. Ilmunya akan berkah, Ustaz dan Ustazahnya juga nanti akan tulus gitu ya mengajarnya, dan juga nanti akan sama juga penyampaiannya lebih kepada hati gitu ya, karena memang cara penyikapannya berbeda. Maka Bapak Ibu semuanya sebagai penutup ada 3 hal gitu ya, ada 3 hal. Kita semua sudah tahu hadis ini. Kita semua sudah tahu dan kita yakin bahwa hadis ini adalah sahih dan tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Bahwa ketika anak Adam, keturunan Adam itu meninggal, maka terputus amalnya. Ya. Kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya. Ketiga-tiganya, semuanya ada di pendidikan. Bapak Ibu ingin amal jariyah, ada di pendidikan. Ya, anak-anak sholat itu ibadah. Tetapi kalau anak-anak sholat lantaran Bapak Ibu
yang menjadi jalan mereka sholat, maka Bapak Ibu menjadikan amal jariah anak-anak itu. Setiap anak sujud, Bapak Ibu mendapatkan pahala sujudnya. Setiap anak itu membaca Al-Quran, beramal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya Bapak Ibu mendapatkan pahalanya. Begitu juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didapatkan oleh anak-anak. Kemudian lantaran Bapak Ibu yang menyekolahkan, memberikan biaya, mendukung, dan sebagainya, maka selama ilmu itu digunakan, bahkan selama ilmu itu diajarkan kepada orang lain, itu mereka, Bapak Ibu juga mendapatkan pahalanya. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan surga tertinggi? Karena lantaran Nabi Muhammad, kita semua bisa beribadah dengan baik. Kenapa para sahabat, ada 10 sahabat, bahkan banyak sahabat lagi yang al-mubashiruna bil jannah ya. Mereka dikabarkan mendapatkan kabar masuk surga. Meskipun mereka masih dunia sudah dikabarkan masuk surga. Karena mereka menjadi jalan Islamnya kita. Kita beribadah lantaran mereka. Ini ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Bahkan sahabat itu amal ibadahnya tidak mungkin bisa kita tandingi. Meskipun kita, misalnya mereka sedekah hanya 1 genggam emas, kita sedekah dengan 1 gunung Uhud emas, 1 gunung emas, tidak bisa menyamai mereka. Karena apa? Mereka telah menjadi jalan kebaikan. Maka kita pun sekarang memiliki anak, menjadikan anak kita sebagai jalan kebaikan kita. Dan untuk anak cucu kita, keturunan kita. Nah, sehingga dengan demikian, kita termasuk orang yang punya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau misalnya anak kita nggak sholat, Bapak Ibu, coba anak kita nggak sholat, kapan mereka mendoakan kita? Pertanyaannya, kapan kita mendoakan? Kapan anak kita mendoakan kita kalau mereka nggak mau sholat? Sekarang itu banyak doa yang hanya lamis di lisan, gitu ya, karena tidak masuk ke tulusan hati. Nah, kita mencetak anak-anak kita itu tujuannya sampai ke akhirat, akhirat oriented, mencetak amal jariah, mencetak ilmu yang bermanfaat, dan mencetak anak yang mendoakan. Tiga-tiganya ada di dalam dunia pendidikan. Tiga-tiganya ada di pendidikan. Mari kita semuanya benar-benar semangat, Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak kita semuanya semangat untuk saling mendukung satu sama lain. Insya Allah, Bapak Ibu. Ini yang terakhir, slide terakhir saya. Yang pertama, Bapak Ibu, silakan saling mengenal ya dengan wali kelas masing-masing. Anak-anaknya wali kelas masing-masing. Kenapa ini saling mengenal penting? Karena kalau tidak saling mengenal, itu nanti tidak mungkin akan saling memahami. Gitu ya. Misalnya wali kelas Ustadzah Yunika mengenal Ibu A. Ibu A ini orangnya ini sibuk. Maka akan mengenal tahu, oh seperti itu, berarti saya harus seperti ini. Yang Ibu A ini misalnya karena putra-putrinya banyak, ini ada 5 misalnya, oh berarti ini harus pengertian wali kelasnya karena mengenal. Begitu juga Ibu mengenal wali kelas, oh wali kelas ini orangnya itu misalnya pendiam. Nah, kalau kita saling mengenal, maka kita akan saling memahami. Ya, kalau nggak mengenal itu jadinya nggak memahami gitu ya. Ketemu di jalan nggak paham gitu ya. Bahkan sama kepala sekolah juga nggak paham gitu ya. Ada wali murid yang datang ke sekolah, ya, datang kemudian maaf mau ketemu kepala sekolah, kebetulan saya lagi di bawah di dekat satpam, mari Pak saya antarkan gitu ya. Saya antarkan ke ruangan atas, silakan duduk Pak. Ya. Kepala sekolahnya ada, dia nggak tahu kalau di depannya kepala sekolah. Artinya tidak mengenal itu. Apalagi saling memahami nanti. Kalau tidak mengenal pasti tidak saling memahami. Maka kenalilah wali kelas masing-masing. Begitu juga wali kelas, kenalilah wali muridnya. Jadi wali kelas punya tugas mengenali 28 wali murid. Jadi kalau ada anak yang belum masuk Zoom dan sebagainya, kalau sudah kenal pasti paham. Oh ini berarti gantian sama kakak adiknya ini, dan sebagainya. Kan saling memahami. Nah, kemudian kalau sudah saling memahami, nanti akan ada saling tolong menolong. Gimana ini yang bisa saya bantu Bu? Gimana yang saya bantu? Akan saling menolong, tolong menolong.
Kalau sudah saling tolong menolong, maka ada yang namanya at-tahab, saling mencintai. Saling mencintai karena Allah gitu ya. Saling mencintai karena Allah, nanti akan ada namanya keberhasilan. Keberhasilan pendidikan adalah di mana seseorang yang di situ sekolah, wali murid dan wali kelas ataupun guru itu saling mengenal. Dengan saling mengenal akan saling memahami. Dengan saling memahami akan saling tolong menolong. Dan saling tolong menolong itu akan muncul tanda-tanda cinta karena Allah. Artinya kita sama-sama sedang berjuang, sama-sama sedang mendidik anak-anak kita semua untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang soleh-solehah, berhasil di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu semuanya, kami mengajak bismillah, luruskan niat. Insya Allah semuanya sudah lurus nih, semua sudah sama niatnya untuk kebaikan, niatnya yang khair. Kita sama-sama saja. Kita akan menghadapi banyak masalah, tentu karena hidup ini ada masalah. Bapak Ibu dari kecil sudah bermasalah, gitu ya. Kita semua sudah bermasalah dari kecil, gitu ya. Baru lahir, ya nangis. Kemudian belum bisa jalan, masalah juga. Kemudian sudah masuk SD, masalah, dapat ujian. Masuk SMP masalah, masuk SMA masalah, sampai kuliah masalah. Sudah selesai kuliah belum kerja masalah, sudah kerja belum nikah masalah, sudah nikah belum punya anak masalah. Semuanya itu masalah. Punya anak kemudian sekolah masalah lagi, banyak masalah kita hadapi. Tapi semua masalah akan mudah apabila kita berpikirnya solusi, mencari jalan keluar bersama-sama. Dengan cara apa? Saling mengenal satu sama lain, saling memahami, dan akan timbul saling tolong-menolong, dan timbul saling cinta di antara kita, cinta karena Allah dalam rangka pendidikan anak-anak kita semuanya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan rutin per bulan atau apa nanti untuk materi-materi parenting, sehingga nanti bisa ada feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang berakhlak karimah, dan menjadi aset kita bersama, aset di dunia maupun aset di akhirat kita semuanya. Baik, terima kasih Ustazah Yunika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alek, ada 3 penanya Ustaz, mau keluar dulu. Iya Ustaz Alek, terima kasih atas pemaparannya. Ini mau saya tawarkan untuk tanya jawab, jadi Ustaz Alek mohon tidak beranjak dulu. Kepada Ayah Bunda, mungkin ada pertanyaan. Ini ada Ustaz Alek di sini. Tanya. Suaranya sangat mantap ya Bunda. Tanya Ustazah. Oke, silakan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamah Adrian Fatih Akwila dari kelas 3B. Oke. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Alek. Ini kan konsepnya anak kita kepengen cerdas, kita harus cerdas dulu. Anak kita pengen soleh-solehah, kita harus soleh-solehah dulu. Nah, yang saya mau tanyakan, ini dari sekolah ya, kontribusi apa yang bisa sekolah berikan kepada kita, wali murid itu, agar wali murid kita juga cerdas-cerdas, soleh-solehah, biar kita bisa juga mewujudkan anak yang soleh-solehah. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, kayaknya susah untuk bertemu atau gimana. Mungkin dari sekolah ada wacana, ada kontribusi, ada jalan keluar gitu. Apalagi saya yang sudah merasakan juga ya sebelum pandemi ini, alhamdulillah saya terutama
masalah tahsin, masalah tahfiz, belajar Al-Quran itu mungkin yang basicnya orang tuanya itu nggak bisa, nggak ada ilmunya, itu mungkin sangat-sangat kesulitan. Karena saya merasakan sendiri. Kalau alhamdulillah saya ada sedikit basic tahsin, tahfiz, jadi saya bisa mentransferkan ilmu saya kepada anak saya. Tapi ketika orang tua yang nggak punya basic seperti itu kan, apalagi yang ditunjang orang tuanya sibuk bekerja gitu. Masya Allah, saya membayangkan tantangan mereka itu, saya prihatin gitu, Us. Mungkin ada solusi dari sekolah gitu biar ada jalan keluar bagaimana gitu di era pandemi seperti ini terutama. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Kepada Ustaz Alex silahkan langsung dijawab. Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab seperti itu ya. Jadi saya harus berpikir, sebenarnya harus merenung terlebih dahulu. Karena memang disadari atau tidak, itu kita ketika menuntut sesuatu, kita minimal hampir sama seperti sesuatu yang kita tuntut tersebut, seperti itu. Kalau misalnya tadi konsepnya adalah ketika kita ingin anak yang soleh, kita harus soleh, artinya kita juga sedang menuju ke sana, seperti itu. Kita sama-sama sedang menuju ke arah sana. Pastikan bahwa yang kita inginkan kepada anak-anak kita juga ingin ke sana. Artinya kita tidak seperti lilin yang membakar diri kita untuk menerangi orang lain. Artinya kita sama-sama ingin menjadi sama-sama seperti lampu yang sama-sama bisa merasakan tetapi tidak mengorbankan itu. Maksudnya arahnya ke sana. Jadi orang tua sama-sama ingin menuju ke sana. Nah, jadi setiap instruksi ataupun hal-hal yang diinginkan orang tua untuk anaknya, maka orang tua pun sama-sama menginginkan hal tersebut untuk dirinya. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan seperti itu. Kemudian memang ini persoalan besar karena wali murid yang heterogen, ya, yang bermacam-macam begitu, dengan background-nya yang bermacam-macam. Sekolah perlu ya mengadakan terobosan-terobosan untuk mungkin minimal dalam teknisnya itu adalah kegiatan karena ini saya masih pandemi, lebih kepada konsultasi yang bersifat itu menjadi pengembangan diri, pengembangan wali murid sendiri. Jadi karena wali kelas ataupun guru ataupun sekolah itu kan juga fokusnya memang ke anak-anak, sehingga untuk orang tua lebih kepada arah yang mungkin bisa masih terjangkau, seperti mengadakan parenting nanti, maka saya sampaikan usahakan setiap sebulan sekali, ataupun mengadakan konsultasi dengan wali kelas. Dan juga orang tua bisa sebenarnya untuk pengembangan diri tidak harus melalui sekolah, tetapi melalui pihak-pihak lain yang terkait seperti itu. Kajian-kajian, dan sekarang itu masih sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali di YouTube itu Bapak Ibu semuanya, itu kajian yang kita inginkan itu ada semuanya. Maka saya harapkan Bapak Ibu semuanya, mari kita jadikan milieu rumah itu adalah milieu yang kita sama-sama ingin menuju ke sana. Yang belum punya murotal di rumah, beli murotal lah berapa gitu ya. Kita beli yang lainnya saja bisa, masa beli murotal saja tidak bisa. Putar murotal setiap hari. Siapa tahu hidayah itu datang dari sana. Kita yang masih kadang-kadang sulit juga nanti dipermudah. Ya murotal kita beli di rumah. Hal-hal yang bersifat itu kurang mendukung dalam pembelajaran dikurangi di rumah. Jangan sampai di rumah diputernya itu kelakuan si kucing karong gitu ya, dadang dan sebagainya gitu. Nah itu nggak mendukung ke arah anak gitu ya. Karena ada ya malah di rumah itu orang tua ada yang muternya seringnya itu lagunya itu apa yang Didi Kempot itu, atau yang lagu kekinian itu yang orang wetan gitu ya, yang lagi populer-populer itu. Ya nggak sesuai dengan jalur gitu ya. Gimana mau ini anak-anak sirkus itu sudah di
dihadapkan dengan persoalan cinta-cinta gitu ya, biah ya di rumah, itu kondisi kaitannya dia dikurangi lah seperti itu. Atau piring yang biasa, yang bagus itu biasanya itu ditaruh di ruang tamu, nggak dipakai, nggak dimanfaatin. Sementara yang tidak bagus, yang kita pakai setiap hari, maksudnya hal-hal yang memang itu kurang bermanfaat, dikurangi di dalam rumah. Kita bentuk milieunya, ya. Kajian sering diputar di rumah, murotal, YouTube dan sebagainya. Itu nanti akan membuat milieu itu lebih ke arah yang kita inginkan bersama. Ini laptop saya mau mati nih. Seperti Bapak Ibu, untuk sekolah saat ini memang masih hanya bisa memfasilitasi lewat daring gitu ya. Nanti saya ingin sekali gitu ya, kami dari LSI ingin sekali memfasilitasi terutama pembelajaran terpilih orang tua. Kami insya Allah akan siapkan guru-guru juga untuk orang tua. Kami akan siapkan cari hari Sabtu, hari apa untuk pembelajaran terpilih orang tua, atau untuk kajian, atau untuk apa. Itu saya ingin sekali seperti itu. Dulu sudah pernah berjalan, komite juga sudah diajak gitu ya. Nanti insya Allah akan ada perubahan komite karena sudah masa waktunya sudah habis. Insya Allah bulan September kita akan mencari pengurus komite yang bisa bekerja bersama untuk komunikasi intensif antara orang tua dan pengembangan diri, bukan hanya sekolah tapi juga orang tua juga. Seperti itu Bu, jawabannya mungkin. Ya, terima kasih Ustadz Alek atas penjelasannya. Tadi ada Bunda yang mengangkat tangan lagi, Ustadz Ahwan. Ini Bunda Kirana apa ya? Silahkan Bunda Kirana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kebetulan langsung saja ke pertanyaannya Ustadz. Kebetulan saya bekerja di sini, saya seringkali memaksa anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apa sebenarnya itu perbuatan yang betul atau tidak, Ustadz? Kemudian ketika bagaimana cara supaya anak itu bisa sadar akan tanggung jawabnya? Apakah mungkin faktor usia itu sangat berpengaruh ya Ustadz? Kebetulan anak saya itu usianya baru 8 tahun, kelas 3 ini. Seperti itu Ustadz. Mohon solusinya bagaimana? Jadi yang pertama, anak itu kan masa pembentukan sekarang ini. Usia SD itu masa pembentukan. Masa pembentukan itu memang dalam tanda kutip pemaksaan, tapi pemaksaan yang terukur gitu ya. Artinya mencoba untuk mereka dipaksa, tapi mereka tidak merasa dipaksa. Jadi pengalihan isu lah bahasanya sekarang gitu ya. Pengalihan isu bagaimana anak itu tergiring untuk supaya belajar. Ya, fasilitas-fasilitas yang mendukung itu coba dipenuhi gitu ya. Modal sedikit tidak masalah gitu ya dari biasanya maksudnya. Artinya buku-buku yang mungkin menarik anak, gitu ya. Atau permainan-permainan yang mendukung kreativitas anak. Memang perlu modal sedikit tidak masalah, tapi kita mengarahkan anak ke sana tanpa ada pemaksaan yang benar-benar merasa dipaksa. Itu pemaksaan yang terukur seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan, ketika orang tua bekerja, maka konsekuensi dari pekerjaan itu adalah menyiapkan atau menyediakan lewang yang memang terukur, lewang yang memang itu untuk mendukung, bukan hanya untuk melayani fisik ya. Artinya bukan hanya lewang yang melayani fisik, tapi lewang yang juga bisa melayani secara. Ini mohon maaf ini habis ininya. Apa namanya? Baterainya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu Bu. Pemaksaan terukur artinya pengalihan supaya anak itu bisa merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan, artinya dengan menjadikan kegiatan yang lebih efektif bagi dirinya. Kalau misalnya anak memang sudah jenuh dengan sesuatu, alihkan sebenarnya ke sesuatu yang lain, tetapi itu masih berkaitan dengan sesuatu yang dialihkan tersebut. Itu jangan membiarkan mereka ya sudah mau belajar ya sudah. Itu belajar untuk kamu sendiri, kok nggak mau belajar ya sudah. Nah itu juga kan nggak pas juga gitu ya. Anak-anak kita itu kan masa-masa pembentukan dibentuk dan juga bahasanya ya kayak buat kue lah, dibentuk terus kemudian kan ditentukan ininya agak sedikit ke kiri, dikarangkan sedikit, agak sedikit menonjol, ditutup sedikit, ini kurang menonjol, ditarik sedikit. Nah kan seperti itu gitu ya. Memang harus damping. Jangan sampai nanti gosong kuenya.
Ya, gosong kuenya resiko nanti. Gosong kuenya berarti apa? Dibiarkan. Terlalu lama membiarkan nanti akan jadi seperti itu. Itu mungkin seperti itu, Bu. Ya, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Alek. Begitu bunda-bunda sudah jelas semua ya. Ya, tidak ada yang bertanya lagi ya bunda-bunda. Ya. Terima kasih Ustaz Alek. Oh, ada lagi. Silakan ya bunda, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Alek dan Ustadzah telah memfasilitasi kami tentang kegiatan Zoom seperti ini. Kalau bisa seperti ini jangan hanya sekali selama anak di kelas 3 nggih, jadi bisa lebih, karena ini suatu motivasi untuk kami sebagai orang tua. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kami berdua, Bapak dan Ibu yang HIF itu bekerja kayak gitu, dan kebetulan untuk pelajaran terkait dengan Kartili itu sudah pada saat di kelas 2E itu dengan koreksi dari Ustadz Yogi itu sangat luar biasa. Jadi bagus sekali membuat motivasi untuk anak semakin semangat dalam belajar. Yang namanya anak kan di rumah berbeda ya dengan di sekolah. Jadi kami tidak bisa memantau secara langsung, tetapi setelah diberikan koreksi yang membangun untuk anak kami, alhamdulillah bisa. Nah, saya lihat sepertinya Ustadz yang seperti Ustadz Yogi, satu lagi adalah Ustadz Ari yang diberikan tugas untuk 2 kelas, mungkin agar bisa lebih maksimal satu Ustadz itu untuk 1 kelas begitu. Jadi kalau bisa caranya seperti Ustadz Yogi seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yunika, mungkin dicukupkan Ustazah Yunika ya. Bapak Ibu semuanya, kita jangan lupa untuk senantiasa berikhtiar maksimal dan kita berdoa kepada Allah dan kita minta didoakan oleh orang lain dan kita berdoa di momen-momen waktu yang mustajab dalam berdoa dan kita mencari amal ibadah yang itu didoakan oleh malaikat. Insya Allah itu ada, tinggal cari aja di Google misalnya orang yang didoakan oleh malaikat. Kalau didoakan oleh malaikat itu adalah doa yang mungkin tidak terkabul. Jadi kita bersama-sama ikhtiar maksimal dan mari kita sama-sama jaga kesehatan anak kita semua, keluarga. Kita doakan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan taufik lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam rangka mendidik anak-anak kita guna untuk masa depan kita di dunia dan juga di akhirat kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan nggih. Insya Allah kita nanti akan bertemu di lain waktu. Semoga ini bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Ustadz Alek Nanang Guzifa atas pencerahannya dan pemaparannya. Kepada Bunda Faiz, insya Allah untuk materi Tartili dan program-program lain terkait level 3 akan dijelaskan dari Ustazah Nanik selaku Wakil Kepala Sekolah kelas 3. Alhamdulillah pas sekali waktunya. Memang setelah Ustadz Alek ada pemaparan materi dari Ustazah Nanik yang akan menjelaskan bagaimana level 3 seperti apa, seperti itu akan dijelaskan. Kepada Ustazah Nanik dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya Ustazah Yunika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita ya di pagi yang cerah ini ya, bertemu dengan saya sendiri sebagai wakal level 3 ya. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mama-mama, ya bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semangat Us. sekali ya, saya senang setelah yang tadi mendengarkan paparan dari Ustadz Alek ya, mama-mama begitu antusias mendengarkan, kayaknya saya udah nggak perlu lagi ya Mah ya. Sedikit saja untuk masalah memaparkan level 3 karena sudah dijelaskan Ustadz Alek semuanya. Ya, sudah paham semuanya, Mah? Insya Allah. Iya. Sudah kenal sama saya, Mah? Sangat-sangat kenal. Sangat kenal. Kenalan dulu, Us. Ya, kalau yang baru kelas 3 kayaknya belum kenal ya, Mah. Tapi kalau yang punya kakaknya di kelas 4, insya Allah sudah kenal banget sama. Kenal banget, Us. Kenapa, Mah? Iya, kenal banget. Ini Mama siapa yang kenal banget ini? Evan itu. Mamanya Danu, walah iya. Berarti ini banyak mama-mama yang sudah kenal sama saya, jadi nggak enak nih ya. Jadi perkenalkan nama saya Ustazah Nani. Saya dulunya 4 tahun di kelas 4, jadi kepala sekolah level 4. Baru tahun ini ya turun tangga, bukan naik tangga tapi turun tangga di level 3. Menggantikan Ustazah Imalia. Ya, rumah saya di Karanggintung, Mah. Mungkin mama-mama yang sudah kenal saya Ustazah Nanik biasanya sudah diceritakan sama anak-anaknya seperti apa Ustazah Nanik ya. Jadi tidak kaget lagi gitu. Tapi untungnya anak-anak nggak ke sekolah, Mah. Jadi nggak pada kenal itu. Kalau kenal pada takut biasanya, Mah. Iya, katanya galak ya, Us. Galak ya, Mah. Emangnya apa sih, Mah, galak? Ngapain, Mah, anaknya? Baik hati lah. Mungkin karena dikasih tahu dinasihatin bilangnya galak. Oh gitu ya, iya. Kalau saya memang tipenya disiplin, Mah. Ya, benar Mas, disiplin, Us. Ya, beda. Jadi kadang saya anak Ustazah galak, bedanya galak sama disiplin apa? Kalau galak itu saya memarahi atau menasehati tanpa ada alasan, itu namanya galak, Mah. Misalnya anak kita di rumah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita marahin, nah itu galak. Tapi kalau kita disiplin, nah itu namanya disiplin. Ya, berarti kan mama-mama udah kenal saya, jadi udah paham ya, Mak. Ya. Kenapa seperti itu? Kunci anak kita itu salah satunya adalah disiplin mandiri. Ya, anak kelas 3 yang naik kelas 4 itu biasanya kaget, Mah. Sudah materinya banyak, udah mapel. Nah, sekarang ini saya dipindah ke kelas 3. Saya harus membuat anak-anak bagaimana menjadi anak-anak yang mandiri. Mungkin kalau pas kita tatap muka, mungkin saya akan sering ini ya, berbicara sama anak-anak. Saya akan sering keliling ya. Kenapa? Saat anak itu sudah mandiri, mama-mama pasti akan sangat terbantu. Betul apa tidak, Ma? Betul. Memang berat. Ya, dibilang Ustazah Nani galak bla bla galak dan sebagainya. Tidak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tetapi itu yang dirindukan anak-anak, Mah. Coba tanya Mas Danu kalau ketemu saya gimana? Iya, ini Us katanya ada salam dari Danu. Banyak sekali anak-anak yang setelah tidak sama saya jadi Ustazah kangen dimarahi. Iya. Padahal saya menasihati. Kita pernah dimarahin tuh. Iya, Kak. Dan saya tidak akan ibaratnya akan membenci anak itu enggak, justru anak-anak yang luar biasa itu biasanya sama gurunya itu care, Mah. Kalau anak-anak bandel itu sampai dewasa itu akan teringat. Ya, saya ketemu di jalan itu sama anak-anak yang sudah kuliah, sudah SMA itu masih teringat. Saya nggak kenal, mereka masih kenal Ustazah Nani ya. Kok kenal, kok tahu? Siapa sih? Oh iya, itu dulu. Saya kan guru matematika juga dan sebagainya. Jadi mereka akan teringat gitu. Justru kita biasa-biasa malah nggak teringat. Ya, Ma. Nah, di sini saya akan memaparkan program level 3. Mohon bantuan kerjasamanya. Ini Deko. Saya akan menampilkan ya slide pemaparan program level 3. Nah, tadi saya sudah menanyakan kabarnya mama-mama, alhamdulillah sudah sehat semuanya. Nah,
Tadi Ustadz Alex sudah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini saya perkenalkan semua SDM level 3 ya Mas. Siapa tahu ada yang di kelas 3A siapa ya belum kenal ustadzahnya. Karena saya juga kadang tanya ke wali murid, "Ma, anaknya kelas berapa ya? 3 apa ya, Us? Lupa." Nah, terus ada lagi, "Wali kelasnya siapa? Siapa ya, Us? Nggak tahu." Nah, ini momennya untuk mengenal SDM-nya dulu awalnya. Silahkan dilihat, Ma. Ini saya sebagai wakha level 3. Ustazah Susi kelas 3A. Ustazah Rian kelas 3B. Ustazah Yunika kelas 3C. Ustadz Ari asistennya Ustazah Yunika kelas 3C. Ustazah Kurnia kelas 3D. Ini Ustadz Yogi asisten kelas 3D. Ustazah Puji Rina Fati kelas 3E. Ustazah Ria kelas 3F. Ya, Ustazah Zen sementara diperbantukan di kelas 1 ya. Ustazah Imun kelas 3G. Ustazah Dwi Wahyuni asisten kelas 3G. Ini TU level 3 Ustadz Sikit. Dan ini hokisnya Ustadz Fatur dan satu lagi Ustadz Dedi. Ya, berarti sudah kenal semua ya, Mah. Itu guru-guru di level 3. Nah, program level 3 itu yang pertama amal yaumi. Ya, amal yauminya nanti apa aja saya jelaskan di bawahnya. Terus ada tuntas tartili, program tahfidz, tahsin dan juga pelajaran tematik, PAI bahasa Inggris. Amal yaumi di kelas 3 itu kemarin sudah di-share dalam bentuk PDF karena kita belum bisa tatap muka, jadi masih PDF dulu. Silahkan diisi, di situ ada isinya sholat 5 waktu, sholat duha. Ya, Mah, tadi bentar. Ya. Ini sholat sudah sampai amal yaumi. Ya, ada sholat duha, zikir pagi dan sore, baca Al-Quran, ini infak kurban, belajar secara mandiri dan juga membatasi penggunaan HP. Jadi di sini nanti, kemarin sudah di-share ustadz-ustadzah semuanya, isinya ada beberapa minimal seperti ini dan ada yang lain tidak saya bacakan semuanya. Silahkan mama-mama mengisi untuk pantauan anak-anak. Supaya anak ustadzah misalnya anak saya belum 5 waktu diisi apa adanya dulu, lebih baik meningkat ya, misalnya hari ini baru 3 waktu, besoknya 4 waktu, 5 waktu. Sholat duha juga seperti ini, misalnya minggu ini belum, hari Senin belum, Selasa kita ajak, nanti akan rutin sedikit demi sedikit ada himbauan dari orang tua, insya Allah akan melatih anak-anak kita, karena tadi udah dijelaskan Ustadz Alex bahwa anak-anak yang soleh itu salah satunya tabungan kita nanti di akhirat. Makanya amal yaumi ini kita mulai gencarkan. Untuk infak kurbannya, silahkan mama memberikan uang entah 1.000, entah 500 dimasukkan ke dalam celengan setiap hari. Kenapa? Kalau kita sudah rutin mengajari anak seperti itu, nanti di kelas 4, kelas 5, anak akan terbiasa.
sedikit tidak apa-apa, setiap hari nanti lama-lama akan jadi banyak. Nah, saat awal bulan silahkan nanti ditransfer ke rekening kurban sekolah. Dan alhamdulillah kita kemarin walaupun pandemi ya, kurbannya sudah dapat 10 sapi dan 20 kambing, luar biasa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada mama-mama level 3 yang sudah ada kurban mandirinya, yang udah ikut kurban mandiri. Bahkan ada satu keluarga yang ini menyumbangkan satu sapi ya. Terus belajar sudah kelas 3, dimohon anak-anak untuk belajar. Jadi untuk belajar kita mulai membuat kontrak belajar dengan anak-anak kita. Ya, saat kita misalnya masing-masing keluarga berbeda-beda pola belajarnya, tidak apa-apa. Contoh, misalnya saya sendiri, misalnya habis maghrib, saya akan menyuruh anak saya untuk baca Quran, belajar sampai jam habis isya, nanti tidur. Kalau misalnya waktunya kurang, biasanya habis subuh. Itu bisa dilakukan saat anak habis sholat subuh untuk belajar lagi, itu luar biasa efeknya. Anak-anak fresh saat pagi itu. Jadi misalnya kalau malamnya belum selesai, dilanjutkan pagi itu setelah sholat subuh. Insya Allah anak-anak bisa lebih cepat mengerjakannya dan juga fresh. Untuk HP, bagi anak-anak yang sudah memegang HP, mohon orang tua untuk selalu membatasi penggunaan HP-nya. Ya, jadi gamenya itu dibatasi. Kenapa? Mumpung masih kelas 3. Saat kelas 3 sudah kita boleh anak memegang HP saat perlu, misalnya lagi di meet untuk mengerjakan tugas, untuk main sebentar, tetapi habis itu sudah. Karena kalau kita tidak batasi dari sekarang, akan lebih susah kalau anak sudah kecanduan HP. Anak akan nangis, marah-marah, dan sebagainya. Terus salah satunya di situ nanti dicentang, oh ya HP-nya seharian apa tidak, seperti itu. Setelah amal yaumi, nah pembelajaran tartili. Untuk pembelajaran tartili setiap hari Senin sampai Jumat ya, Mak. Untuk pembelajaran tartili, targetnya adalah semester 1 selesai. Biasanya ini caranya dari guru tartilinya atau guru Qur'annya akan memberikan voice note bacaannya misalnya, atau kemarin lewat YouTube ya, cara membaca tartili 4, cara membaca tartili 5, tartili 6, di situ ada semuanya. Silahkan dilihat misalnya pas halaman ini, targetnya ini, itu ada dari guru Quran, ada Mah. Jadi mama bisa mengikuti, melihat YouTube itu, atau mendengarkan voice note-nya dari ustadznya untuk bisa mengajarkan anak. Silahkan setiap hari setor supaya tidak menumpuk dan anak-anak cepat lulus tartilinya. Kenapa sih kita tartili setiap hari? Supaya anak terbiasa membaca. Memang saat pendampingannya butuh kesabaran ekstra. Tetapi nggak apa-apa saat kita mendampingi untuk yang ke arah yang lebih baik, kita insya Allah akan diberi jalan sama Allah. Memang butuh kesabaran ekstra. Ayo anak-anak 1 lembar. Itu saja saya alami itu saat yang anak saya TK juga sama. Harus sambil tiduran, jungkir balik, pokoknya mau gitu. Ayo Dok, 1 halaman dulu, nanti capek, udah nanti lagi. Kita seperti itu. Apalagi ini udah anak kelas 3, insya Allah lebih kondusif daripada anak kelas 1 dan anak kelas 2, seperti itu. Untuk kenaikan jilid, nanti ke pengampu Al-Qur'annya bisa lewat video call atau Jimit-nya. Nanti jelaskan sama gurunya di Jimit kelasnya masing-masing. Dan untuk pembelajaran Al-Qur'an, ya tahfidnya itu kelas 3, target 1 semester adalah surat Al-Mursalat dan Al-Ma'arij. Ya, sebenarnya tahfid itu untuk anak-anak sebenarnya cepat hafal, Mah. Ya, saat kita mendengarkan voice note dari Ustadz, biasanya Ustadz mengirimkan voice note misalnya surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 6. Itu jangan dilihat banyak ayatnya ya, karena di situ itu hanya 1 atau 2 baris maksimal. Kalau di situ barisnya, kalau di Ustadznya barisnya, karena pendek-pendek jadi terlihat sepertinya banyak 1 sampai 6, padahal itu hanya 1 atau 2 baris. Nah itu kalau kita ulang-ulang, anak suruh ulang-ulang sampai 5 kali, insya Allah anak akan hafal. Nah anak-anak itu kalau setiap hari kita rutinkan,
setor, insya Allah tidak akan berat, mah. Jadi kita ada target sore, kita setor tartili misalnya. Nanti habis maghrib kita setor tahfidz. Nanti setelah setor tahfidz atau misalnya setor tahsin dulu. Kalau tahsin kan hanya membaca, itu duluan tidak apa-apa. Jadi mana yang membuat anak itu enjoy dulu. Kalau tartili baca, tahsin baca, itu dulu yang disetorkan. Tahfidznya terakhiran saat udah malam terakhiran seperti itu. Itu adalah salah satu trik supaya anak tidak kelihatan numpuk. Kalau kita jalani mah, misalnya tartili, tahfidz, tahsin itu bukan sesuatu yang berat. Asal kita mau rutin setiap hari. Karena targetnya hanya 1 baris. Terus kayak membacanya 3 baris, itu masih kalau anak sudah kita latih mandiri, apalagi biasanya memang agak susah itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan insya Allah nurut ya mah ya. Seperti itu. Jadi perlu triknya dari kita untuk setiap hari mengajari gitu. Dan contohnya itu sudah dicontohkan sama ustadz yang mengajar, baik voice note ataupun YouTube. Untuk pembelajaran Al-Quran, tahfidznya dari At-Tarim sampai Al-Hadid sama sebenarnya seperti sama seperti kelas reguler, cuman beda targetnya. Untuk tekniknya sama. Nah, metode pembelajaran di kelas 3 itu ada beberapa, daring, itu jimit, dilakukan. Nah, minggu awal ini saya berlakukan setiap hari. Kalau misalnya mama keberatan, nanti kita rundingkan mau berapa kali, minimal kan 3 kali. Silahkan nanti kita sepakati, 4 kali saja tidak apa-apa. Ini saya lagi mau melihat responnya mama-mama gimana kalau setiap hari atau mau berapa hari nanti kita indikan bahas bersama. Terus video call bisa, voice note, WhatsApp ada 2 untuk WhatsApp materi dan juga yang bisa chat orang tua. Video pembelajaran itu melalui YouTube. Kenapa dibuat video pembelajaran mama-mama semuanya? Supaya saat anak lupa yang tadi dijelaskan ustazahnya, misalnya kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya mamanya tidak di rumah sedang bekerja, silahkan di rumah saat pulang sekolah dilihat YouTube-nya dari ustazahnya. Masih mama kan jelas. Oh, tadi yang diterangkan ustazahnya tentang ini ciri-ciri makhluk hidup 1 2 3. Nanti mama-mama kalau anaknya belum paham silahkan mentransfer ilmunya. Insya Allah untuk materi kelas 3 semua mama-mama insya Allah bisa lah ya. Maksudnya belum terlalu susah seperti udah kelas 4, 5, 6 memang udah agak susah, tapi kalau masih kelas 3 insya Allah masih mudah untuk diikuti sama mama-mama semuanya. Sedangkan untuk pembelajaran luring insya Allah kalau dari pemerintah sudah ada Tok Palu silahkan PTM, kita juga akan melaksanakan PTM ya, seperti yang kemarin di akhir semester itu kita lakukan. Insya Allah kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa PTM lagi. Kenapa? Guru-guru juga merindukan saat PTM gitu. Jadi bisa bertemu dengan anak-anak ya, dengan tingkah polanya yang lucu, yang gemes, yang kadang ya luar biasa lah pokoknya. Ya. Terus pembagian termin untuk kelas 3 ada 4 termin. Ya, di sini sudah dijelaskan tanggal-tanggalnya, nanti juga akan diinfokan wali kelas kapan itu ada pekan evaluasi. Itu biasanya dijelaskan sama Ustadz. Untuk penilaian pembelajaran selama masih daring itu dalam bentuk Google Form ya, Ma. Contoh misalnya evaluasi tema, untuk penilaian tema 3 itu pakai Google Form biasanya, dan K4 juga bisa video ataupun foto atau karya apa seperti itu. Ada PTS dan PAS ini udah biasa di kelas juang ya, berarti sudah jelas. Kegiatan level 3 ada mengundang toko, order, semuanya dalam bentuk virtual ya, Ma. Jadi karena kalau masih dalam pandemi, misalnya mengundang tokoh ya tokohnya virtual. Order ya ordernya virtual. Terus misalnya cooking day seperti kemarin kelas 3 bikin apa ya? Bikin es krim apa ya? Ya virtual. Motivasi bisa dari wali murid, bisa dari mengundang dari luar juga bisa, dari ustadzah-ustadzah yang lain juga bisa.
wisuda tartili bagi siswa yang belum tuntas tartili di kelas 3. Mari kita dukung supaya semuanya tuntas dan bisa mengikuti wisuda semuanya. Ini contoh kegiatan mengundang tokoh ini misalnya. Terus order sudah biasa ya, Ma, wisuda tartili. Ya. Mungkin itu saja paparan sedikit dari saya, Ma. Nanti kita lebih banyak ke sharing ya. Keluhan apa dan masukan apa yang mau disampaikan ke kita. Insya Allah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu kepada anak, pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, pemaparannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Oh ya, Ma, untuk jimitnya bagaimana? Setuju setiap hari atau mau dikurangi harinya? Silahkan. Ya, Bunda silahkan memberikan pertanyaan atau harinya. Kita ke teknis pelaksanaan belajarnya. Ya, silakan tanya jawab di sini, Ma. Ya. Ya, berarti Jimmy cocok setiap hari, Ma? Setuju, Us. Setuju, Us. Karena saya melihat karena saya punya 3 anak ya, Mas. Jadi mungkin sebagai wali murid saya juga merasakan yang mama rasakan gitu. Saat anak kita setiap hari ketemu ustadzahnya walaupun lewat Jimit, insya Allah akan gimana ya, minimal separuh jelas lah. Kalau saya seperti itu, minimal separuh jelas. Terus habis itu nanti kita orang tua tinggal menguatkan. Contoh misalnya pelajaran matematika, saat tidak jelas anaknya sama ustadzahnya, nanti kita itu dijelaskan sama orang tuanya seperti itu, daripada hanya video saja. Seperti kalau menurut saya seperti itu. Ya. Yang mau tanya silahkan, Ma. Silakan, Ayah Bunda yang mau tanya. Ya, Bunda Faiz apa ya? Silakan. Ya, gini Ma, untuk motivasi anak, kami juga dari BK itu ada motivasi Ma. Jadi kita motivasinya berkala. Seperti kemarin itu kan minggu kemarin kita hari Sabtu itu motivasi tentang makanan sehat. Hari ini mamah-mamahnya dimotivasi. Insya Allah selanjutnya jadi nanti bergantian Ma. Gitu. Ya, silakan mau siapa? Us, mau menanyakan Us. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustadzah Nani atas penjelasannya. Terkait dengan jimit yang diberikan kepada anak-anak, itu apakah materi yang diberikan nanti juga bisa diberikan pada orang tua? Maksudnya pada orang tua mungkin sejenis hasil PDF-nya atau apa, Us, untuk mempelajari ulang ke anak-anaknya seperti itu, karena Sewu seperti kami yang bekerja tidak bisa selalu mendampingi anak-anak dalam mengikuti jimit. Yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya untuk evaluasi apabila selama ini kan memang sudah terjadwal nggih, Us. Sudah terjadwal nggih. Jadi harapan kami itu bisa ada latihan-latihan soalnya itu lebih dikuatkan lagi, Us, karena kelas 3 kan mungkin lebih banyak ya dibandingkan dari kelas 2. Jadi nanti orang tua juga ada persiapan begitu, Us, untuk memberikan mendampingi anak dalam belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Faiz. Ya, begini. Saat di Jimit itu ada di di YouTube. Jadi saat malam itu kan biasanya ustadzahnya memberikan besok adalah materinya ini, silahkan link YouTube-nya ini seperti itu. Mana itu kalau mama pengen melihat materinya di situ. Terus juga nanti kita ada rangkumannya, Ma. Jadi belum, karena ini masih PPKM jadi kita belum bisa ngeprint dan membagikan ke orang tua. Jadi niatnya kita akan berikan rangkuman, terus memberikan yang amal yaumi itu juga nanti setelah ini paling insya Allah akan dimulai print minggu depan, insya Allah akan setelah PPKM-nya ini selesai, karena kita sekolahnya di lingkungan kota, jadi saat ada kerumunan itu akan
terlihat sekali. Itu Mbak Faiz. Dan terima kasih. Mungkin silahkan dilihat YouTube-nya ya, Ma. Itu ada semua, saya juga sering lihat misalnya Islam. Halaman ini, YouTube-nya ini, itu ada semuanya. Dan kita juga fasilitasi YouTube-nya luar biasa. Ini ustadzanya setiap hari membuat videonya. Itu luar biasa, Ma. Ya, ada lagi, silakan. Oh ya, untuk latihan soal itu biasanya diambilkan di buku tema, Ma, karena anak kelas 3, buku temanya ada, kita di situ. Latihannya itu biasanya anak akan lebih banyak membaca di buku tema kalau kelas 3 karena belum hafal, masih tematik. Seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi? Kayaknya udah jelas semua ya, Ma. Kalau udah jelas semua, udah mau jam 10 saya tutup, nggak apa-apa. Nanti bisa bertanya ke wali kelas. Insya Allah wali kelasnya sudah luar biasa semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, silahkan tidak usah sungkan-sungkan tanya ke wali kelas. Kalau wali kelas biasanya nggak tahu, nanti akan tanya saya atau guru yang lain yang bersangkutan. Insya Allah kami welcome. Paling nanti itu biasanya kita yang ini, misalnya kalau WA malamnya dikurangi gitu, Ma. Jadi mungkin karena kita juga punya anak, jadi kita mengajari anak HP juga untuk belajar. Jadi kita guru itu, karena kalau yang anak HP-nya gantian itu biasanya habis maghrib ngajari anak-anak. Jadi mohon maaf kalau kita guru-gurunya malamnya itu kalau respon itu biasanya bukan apa-apa karena memang keadaan gitu. Jadi kalau misalnya ada mama mau membantu menjawab di grup, silakan. Itu biasanya kalau saya jadi guru dulu kayak gitu. Silahkan, Ma, kalau saya nggak menjawab berarti mau main yang lain membantu menjawabnya. Nah, untuk yang umat insya Allah ada, Ma. Lagi OTW ya, ditunggu aja. Secepatnya. Ya. Ya, Mama mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin teknis menghafal anak di rumah. Biasanya kan Ustadz itu mengirimkan voice note dalam bentuk pekanan, ayat-ayat kayak gitu nggih, atau dalam bentuk per ayat seperti itu. Apakah cara seperti itu cukup membantu? Tentu saja kita juga perkuat dalam Google Meet, Mah. Jadi selain kita kirimkan voice note, juga Ustadz dari tim Al-Quran mengirimkan dalam bentuk penjelasan di Google Meet dan bentuk rekaman seperti itu. Apakah seperti itu sudah cukup membantu? Begitu? Ya, cukup membantu. Ya, alhamdulillah saya ini cukup membantu. Ya, sudah cukup kelas. Mari kita tutup, silakan ditutup Ustazah Yunika. Mungkin dari itu saja. Terima kasih sekali atas partisipasi mama-mama semua dan penjelasan dari Ustazah Nanik yang luar biasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Mohon maaf jika saya banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah. Matur nuwun, Us.